Tuh ada senapan, tuh. Nah, senapan. Berapa hari lagi 9, jadi dia menukar juga. Siap. Oh ini yang dari orang ya? Itu mayang. Ya, dari 10.000 Kang. yang dari orang dari tempatnya. Ya. Ini bisa Pak diminta juga. Boleh. Aja lupa masuk. Dan sebagainya gitu. Terus kerjaan lain sebagai wakil presiden tuh ngapain kalau dia tiap hari ini, karena tiap hari kan Mbak apanya Iya. laporan itu dia buka dan dia katanya akan menerima mereka itu siap dari Senin sampai Jumat itu antara pukul 8 sampai pukul 14. Itu nanti yang akan kita bahas dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Gibran yang menunjukkan bahwa dia betul-betul menjadikan posisinya sebagai wakil presiden itu untuk panggung kampanye menuju Pilpres 2029, gitu kan Bagi ya? Betul. Betul. Kalau kita melihatnya sih demikian Mas Irsu. Karena kalau saya bayangkan ya, Gibran ini adalah orang yang sangat aktif di medsos. Apapun dia bisa kontenkan gitu Mas Irsu. Dan itu kemudian diikuti dengan para pendukungnya dan juga buzzernya yang sering kita katakan ini dulu buzzer Jokowi, walaupun masih juga melekat di Jokowi, tapi dia sekarang sudah nyambi menjadi buzzer Gibran. Kebanyakan kan demikian. Walaupun ada seperti yang kita ada yang organik, ada yang tidak. Kita bisa lihat Ya. dari kata-katanya yang template ataukah tidak Ya. gitu. Tapi sebagai seorang konten kreator, Gibran ini kan konten kreator juga. Dia pasti membutuhkan visual begitu. Dan visual itu hanya bisa didapat kalau seandainya orang berbondong-bondong datang ke kantor wakil presiden setiap harinya begitu kan. Kalau seandainya itu pengaduan itu hanya lewat aplikasi begitu Mas Herzul, itu kurang greget begitu ya kalau saya melihat. Karena ingatan visual dan kemudian bagaimana hidup pikuk, apalagi ada wawancara, kemudian orang mengatakan saya datang dari mana, apalagi kalau di situ isinya puja-puji. Saya sebetulnya tidak ada masalah, tapi saya hanya ingin bertemu dengan Mas Gibran, hanya ingin foto bersama Mas Gibran. Nah, itu kan yang bisa digunakan sebagai apa ya, sebagai konten gitu yang Ya. pasti disukai oleh Gen Z yang Ya. malas mikir gitu. Ya. Dan kita jumlah Gen Z-nya banyak sekali begitu kan, Ya. hampir setengah apa namanya, makanya bonus demografi selalu dibilang bonus demografi. Sebenarnya omong kosong itu bonus demografi karena Ya. Generasi sulit dengan ya. kemampuan Gen Z yang seperti ini begitu, dan itu terus dipelihara, yaitu salah satunya dengan program ini Mas Hersu. Yes. Oke, tapi yang mengejutkan ternyata program ini justru sekarang digunakan oleh para penentang Gibran untuk merencanakan, untuk melaporkan rame-rame kasus Fufu Fafa gitu. Katanya justru agenda pertama yang akan diterima laporan paling banyak dari Mas Wapres ini adalah soal Fufu Fafa. Ini menarik. Betul. Ya. Ya. Iya ya, luar biasa memang apa sambutan dari program lapor Mas Wapres ini ya begitu. Jadi Gibran dulu ketika masih menjadi wali kota di Solo, dia memang ada program seperti ini juga, lapor Mas Wali. Itu langsung ke bisa lapor langsung ke akun media sosialnya dia yang aktif ketika itu di X misalnya adalah Gibran tweet begitu. Tapi sekarang kita melihat sejak kasus Fafa itu juga sudah tidak aktif lagi. Ada akun Gibran Raka Buming Raka begitu, tapi itu adalah akun palsu begitu, disebutnya akun kloningan begitulah ya. Jangan Ya. jangan percaya dengan apa yang dicuitkan di situ begitu. Nah, biasanya kalau ketika dia masih menjadi wali kota itu, lapor Mas Wali itu tadi ya Mas Hersu, itu bisa lewat aplikasi, bisa juga langsung ke akun media sosialnya, dan biasanya ada yang menanggapi itu. Kita tidak tahu Gibran langsung ataukah admin gitu ya biasanya, terus kemudian dimention kepada yang bersangkutan gitu. Ya. Tapi yang Anda sebut tadi itu, yang Gibran Raka Buming Raka terus dalam kurung news itu tadi Mbak ya. Itu saya, yang Anda sebut palsu tadi saya perhatiin, tapi kok dia memuat semua kegiatannya Gibran ya. Itu akunnya siapa sesungguhnya gitu. Iya, kalau kita lihat bisa jadi akun pendukung begitu ya, bisa jadi akun bukan. Jadi kalau seandainya kita ketik misalnya di Instagram saja misalnya, kita ketik misalnya Gibran, itu banyak sekali akun di bawahnya Mas Hersu. Oh, oke. Ada yang sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, ada sudah dari tahun yang lalu, ada yang baru netes begitulah istilahnya. Itu namanya Gibran begitu semuanya. Jadi tapi hanya ada
satu akun official Gibran. Itu contohnya kalau di Instagram. Begitu juga kalau dengan di X gitu. Jadi memang hal seperti ini tuh apa ya juga ada di mana-mana lah begitu ya. Ya, Misalnya bahkan akunnya Elon Musk itu juga di-cloning Mas Hersu. Dan oke. itu dibiarkan Ya, oleh Elon ya, Musk kalau di ya. X begitu. Ada seorang Mhm, sahabat juga yang mengingatkan kepada saya bahwa hati-hati Mas Erzulo, setiap hari membahas mhm, Gibran itu justru bagian dari jadi mhm, bagian yang mereka memang desain sejak awal begitu, termasuk yang mhm, sering disebut sebagai blunder-blunder misalnya begitu. betul. Itu Mhm, justru malah kesempatan buat mereka untuk terus menjadikan nama Gibran mhm, sebagai perbincangan jadi dia akan menjadi mhm. semacam apa ya trending Trending topiknya topik begitu. ya gitu. Mhm, Dan itu yang memang katanya sedang dilakukan oleh timnya Gibran itu juga berhasil pada eranya Pak Prabowo Pak Jokowi gitu. Tapi yang paling mhm, penting tentu kita mengingatkan pertama tentu saja pada Pak Prabowo dan timnya yang kalau masih mau maju pada Pilpres 2029 juga buat mereka-mereka yang akan berkompetisi dengan Gibran pada tahun 2029. Sekarang ingat bahwa Gibran itu sudah mulai bekerja sejak bahkan sebelum hari pertama dia jadi wapres, sebelum terpilih jadi wapres sudah bekerja untuk menuju mhm. Pilpres 2029. Ini memang betul-betul apa ya musibah lah ya buat kita. Kemudian punya seorang wakil presiden dan udah kelihatan sekali bahwa dia tidak akan bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi lebih bekerja untuk kepentingan agenda politik dia, yakni mewujudkan politik dinastinya Jokowi. Ya, memang betul Mas Hersu. Kita kembali ke yang tadi ya, Mas Hersu Hmm, bilang bahwa justru lapor Mas Wapres itu tadi hmm. menyebabkan banyak orang ingin melaporkan Gibran gitu. Dan itu Yang benar Mas melaporkan Hersu. Ini Fufu saya Fafa, buka bukan melaporkan gitu. melaporkan Hmm. Ah, iya, Fufafa yang iya, iya, iya. 99,9% Hmm, hmm, adalah Gibran gitu ya dikatakan oleh Roy Suryo. Nah ini misalnya saya membuka akunnya Detikcom ya hmm, di X gitu. Dia sebetulnya memberitakan tentang hal ini yaitu bahwa Wakil Presiden mengumumkan membuka aduan langsung untuk seluruh masyarakat di Istana Wapres. Tapi kemudian justru itu banyak sekali ditanggapi begitu Mas Hersu dan juga ada juga yang Kompas begitu ya, dia juga memberitakan soal tersebut, Wakil Presiden Gibran membuka layanan pengaduan masyarakat bla bla begitu. Justru ditanggapinya malah justru seperti ini, misalnya program populis untuk sekelas gubernur kayak Ahok masih realistis ya untuk sekedar apa namanya provinsi itu masih realistis. Nah, ini Wapres memimpin 280 juta penduduk. Aduh, itu persis seperti Mas Hersu itu tadi. Terus kemudian juga ngadukan Fufafa boleh nggak gitu. Ya, hmm. persis kayak Mas Hersu bilang tadi, saya kira wajib karena Fufafa sudah menggunakan data Gibran yang sekarang Wapres sehingga nampak tidak senonoh. Pengguna medsos yang seperti itu harus dihukum agar tidak dicontoh. Dukung usut Fufafa. Ini tidak hanya satu dua saja, banyak sekali. Ini misalnya Safa Nizam mengatakan ngadu akun Pupu Papa katanya. Kemudian juga tolong diusut Sul. Sul itu maksudnya Samsul, maksudnya Gibran gitu ya. Ini mengatakan dia mengcapture gitu akun Fufafa yang dimana membicarakan soal Pak Prabowo yang liburan ke Bali ditemani Cici, kemudian Fufafa itu apa namanya memberikan komentar yang tidak 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 sopan sama sekali begitulah. Kemudian lapor Wapres nih akun kurang ajar katanya begitu. Maksudnya adalah lapor Pak Wapres ini atau Mas Wapres ini adalah akun kurang ajar dan tapi yang diunggah adalah cuitan dari Fufafa atau unggahan Fufafa di Kaskus begitu, menyebut nama binatang begitu anjing begitu ya, anjing tenan bikin apa asu tenan bikin malu negara. Ini kan memang banyak sekali cuitan dari Fufafa itu yang seperti itu. Ada juga yang langsung melaporkan dengan menautkan gambar Gibran. Lapor Mas Wapres, tolong selidiki akun Fufafa yang sudah meresahkan masyarakat. Sambil ditautkan gambar Gibran, Gibran buka layanan aduan lapor Mas Wapres. Jadi memang yang melaporkan ini banyak sekali Mas Hersu. Ini misalnya catatan ahli ya, ini salah satu akun yang populer. Kalian bisa WhatsApp untuk laporkan Fufafa ke Mas Wapres. Gibran tweet. Nah, itu memang akunnya Ya, Gibran. Siapa tahu Mas Wapres bisa membantu mengusut siapa admin di balik akun Fufafa yang telah menghina dan melecehkan Presiden Prabowo dan Didit anak beliau. Ini banyak sekali dan juga memang spill soal jadi yang kemarin kita sudah bicarakan sejak bulan apa itu Mas Hersu?
Agustus September begitu ya, sejak terbitnya ini apa diungkap soal ada akun Fafa tersebut, diunggah lagi rame-rame begitu. Jadi Ya. makanya menjadi trending topik Enggak, itu sejak tadi dikirim malam ya, sampai hari ini. dikirim ke nomor yang dicantumkan itu atau hanya di komentar-komentar di media itu, Mbak? Pertanyaan saya. Ini masih ini masih berupa komentar karena saya Oh, mengcapture oke. sampai tadi pagi. Hmm. Sementara Gibran itu sendiri kan baru hari ini Mas Hersu Hmm. dia mulai kan dari mulai jam 8 pagi hari Senin begitu. Kita masih menunggu perkembangannya begitu. Jadi ini adalah mereka semangat ketika ada pengumuman bahwa ada pengaduan lapor Mas Wapres itu tadi. Nah, semangatnya itu yang terjadi ini demikian, makanya menjadi trending begitu ya di akun X. Ya, 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 oke. Jadi kan ini seperti dijanjikan bahwa mereka bisa datang ke mana, ke kantor Wapres ya. Ini sebenarnya kalau kita tahunya kan kantor Wapres itu di Jalan Merdeka Selatan, yaitu tidak jauh, itu antara kantor Pemprov DKI dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tapi rupanya nanti ini mereka akan ditemuinya itu tidak di Jalan Merdeka Selatan tapi di Jalan Kebon Sirih. Ini karena kantor Wakil Presiden ini memang tembus ya, dari, kalau mungkin buat Anda warga yang bukan warga Jakarta ini, yang menghadapnya itu ke Monas, tapi kemudian pintu belakangnya itu sampai ke Jalan Kebun Sirih. Jadi nanti buat Anda yang mau mengadu ke Mas Wapres ini, pintunya lewat pintu Kebun Sirih. Jadi saran saya, teman-teman yang mau mengadukan Fufu Fafa jangan hanya lewat lewat WhatsApp saja, tapi rame-rame datang ke kantor Wapres gitu untuk mengadukan soal itu, Fufu Fafa. Kan menarik juga ini secara visual kalau ada orang yang mau mengadukan soal Fufu Fafa ke Gibran Rakabuming, kemudian nanti diterima atau tidak oleh Wapres kan. Lagi bisa dilakukan semacam itu, Mbak Agi. Iya, saran Mas Hersu itu juga apa namanya sudah terpikirkan juga Mas Hersu. Saya Oh juga gitu. melihat nih. Jadi Oke. iya betul. Jadi Hmm. banyak sekali kan masalah yang bertebaran ya sebetulnya di media-media begitu kan. Setiap hari itu sebetulnya banyak sekali masalah gitu yang seharusnya kalau Wapres ini membaca berita dia pasti tahu begitu. Taruhlah dia trending kriminal misalnya, trending masalah sosial. Dia buka itu di Google akan keluar itu semua masalah sehari-hari. Nah, ini yang ada di X misalnya, saya bacakan. Ada yang menulis seperti ini Mas Hesu. Ini betul-betul menyedihkan. Dan kita bisa melihat bagaimana masalah-masalah yang ada itu tidak digubris di masa bapaknya Gibran, yaitu di masa Pak Jokowi. Tapi kemudian Gibran sekarang membuka agar rakyat itu mengadukan masalahnya. Padahal hampir setiap minggu, setiap hari itu masyarakat sudah mengadukan. Misalnya ini, aksi Kamisan sudah 836 kali ngadu. Kita tahu ada aksi Kamisan dari korban korban Trisakti pada tahun 98 ya Mas Heru. Dan ini artinya 836 kali, kalau itu setiap Kamis dikalikan 7 hari itu sudah berapa tahun? Dan bertahun-tahun. Coba itu aja dibantu diselesaikan Mas Wapres. Masyarakat Papua menolak food estate dan transmigrasi. Dengerin itu dulu, Mas Wapres. Perampasan lahan adat yang di-backing pemerintah di mana-mana. Itu dengerin dulu. Banyak aduannya kok. Itu yang menulis seperti ini adalah akun Vanilla. Kemudian ada juga yang menulis seperti ini. Nah tuh, bisa tuh jadi gelombang unjuk rasa kalau masyarakat yang mau aduan langsungnya banyak katanya. Kira-kira di barikade pagar kawat berduri nggak ya kalau yang datang banyak? Katanya. Terus ada juga yang menulis, yuk manfaatkan warga korban penggusuran Rempang, Wadas, Kendeng, rombongan pakai bis boleh nggak? Ada juga yang menulis seperti ini Mas Hersu. Petani dan peternak banyak merugi karena kebijakan impor. Kebijakan-kebijakan yang banyak merugikan petani dan peternak mandiri banyak banget deh. Bagaimana mereka tergilas oleh korporasi bertahun-tahun sampai terancam gulung tikar. Gibran tweet, dengerin itu dulu Mas Wapres, kasih solusinya. Jadi ini membuktikan bahwa ini yang disebutkan hanya mungkin tidak ada 1%-nya dari permasalahan yang ada di negara ini. Jadi pengaduan itu buat apa? Kalau yang sudah ada di berita pun itu tidak digubris, tidak ada penyelesaiannya. Seperti misalnya Mas Hersu hampir setiap hari ada
dalam sepekan itu bisa berapa kali belusuan ke pasar gitu. Apa iya setelah belusuan itu kemudian harga-harga berubah? Apa iya setelah belusuan itu sesuatu komoditi yang jarang ditemukan sehingga harga melonjak, kemudian ada penyelesaiannya? Kan tidak gitu. Tapi kenapa dia dari pasar ke pasar terus? Padahal banyak sekali masalah, misalnya korban judol, kemudian banyak sekali perceraian. Itu sebenarnya perceraian ada di Jawa Timur juga melonjak, di Jawa Barat melonjak. Tapi kita lagi-lagi pakai yang apa namanya yang bikin kita miris adalah kasus di Cianjur misalnya. Itu dari sekian ribu, itu sekian persennya banyak sekali akibat dari judol. Jadi karena suami yang main judol sehingga akhirnya istrinya apa namanya menggugat cerai. Nah, cobalah sekali-kali ke pengadilan agama berbicara dengan para istri yang menjadi korban tersebut, yang kadang mereka juga membawa anaknya, anak kecil, karena untuk mengurus perceraian itu tidak bisa meninggalkan anak. Mereka ini kan orang-orang yang tidak punya, Mas Hersu, orang miskin yang harus didengarkan. Kenapa harus mendengarkan yang cuman di pasar, kemudian, oh ya saya beli, silakan sekilo, 2 kilo, terus kemudian dikasih ke pas pampresnya. Itu kejadian yang seperti itu yang mendongkrak, sekali-sekali seriuslah begitu kan. Mendengarkan memang rakyat ini apa mengeluh apa, atau kemudian mereka korban penggusuran, nggak usah jauh-jauh di program bapaknya di IKN itu kan ada program-program penggusuran yang sampai sekarang masih mereka masih ada yang bertahan atau bahkan sudah ada yang pindah, tapi mereka pindahnya ke rumah saudara karena belum bisa menemukan akibat dari ganti rugi yang tidak seberapa, mereka menemukan tempat baru, membeli rumah dan kemudian membeli lahan baru itu sulit gitu. Itu kan bisa didengarkan begitu ya, tapi tampaknya hal itu memang tidak menjadi agenda dari wakil presiden. Nah, itu yang banyak kemudian disorot oleh masyarakat, Mas Hersu. Oke, jadi ya seperti kita sampaikan ini betul-betul bagian dari strategi kampanye lah. Itu untuk yang Anda sebut tadi itu bahwa kemudian nanti akan dikapitalisasi di media sosial sama buzzernya karena hampir dapat kita pastikan ini kan infrastruktur politiknya Pak Jokowi itu mulai dari yang disebut oleh tadi itu para buzzer, kemudian terus tim digitalnya ya, kemudian juga soal lembaga surveinya itu kan semua masih eksis gitu, dan ini tinggal pindahkan saja ke Gibran ini gitu, dan itu mereka yang langsung bekerja. Tapi seperti yang saya juga bikin di konten saya di Hersu Point, saya mengingatkan bahwa ini kita banyakkan kalangan kelas menengah, apa-apa yang dilakukan oleh Gibran ini, mohon maaf ya, saya mesti menggunakan kata yang rada kasar, itu disebutnya oleh mereka kan disebutnya sebagai program tolol kan gitu sebenarnya ya, hanya lakukan itu program orang bodoh deh gitu ya, netralnya kalimat. Tetapi sebenarnya justru dia sangat sadar kok bahwa yang jadi sasaran dia itu bukan mereka yang protes ini gitu. Iya, betul sekali. Itu justru ini kan kalau saya rasa timnya itu tahu betul problem di Indonesia, begitu Mas Hersu, di mana penggunaan internet untuk pendidikan, untuk masalah kesehatan, untuk mencari tahu berita lah setidaknya begitu, untuk menonton konten-konten seperti kita, seperti ini, juga konten-konten pendidikan yang lainnya. Banyak sekali loh, guru itu memiliki konten, kemudian pengamat pendidikan memiliki konten, gitu ya Mas Hersu. Tapi itu tidak diakses ke mereka, bahkan penontonnya itu kecil. Tapi kalau seandainya sesuatu begitu yang bombastis, sesuatu yang ngeprank-ngeprank seperti itu, terus kemudian yang berbau ada pornografinya, atau juga seperti kontennya Gibran yang nggak pakai mikir, itu sangat-sangat banyak yang menonton, Mas Hersu. Begitu juga makanya kalau saya melihat, mohon maaf, ini banyak sekali konten kreator yang gimana cara membuat konten yang setolol mungkin gitu ya, setolol mungkin, senggak mikir mungkin, dengan modifikasi berbagai macam sehingga kemudian banyak ditonton begitu. Salah satunya misalnya konten bagi-bagi duit begitu ya Mas Hersu. Itu yang di-upload itu adalah bagi duit misalnya 5 juta. 5 juta, kemudian si orangnya terima kasih, haru biru, dia menangis dan sebagainya. Padahal sudah ada perjanjian di depannya, saya hanya kasih kamu 300.000. Dan itu terbukti, itu dibongkar. Iya Mas Hersu. Seperti itu ya? Seperti itu, begitu. Dan ada juga influencer yang waktu itu ikut ke IKN, itu terbongkar Mas Hersu, melakukan konten-konten yang pembodohan dan juga menipu begitu. Jadi banyak sekali yang seperti itu, dan itu yang mengikuti sampai jutaan kontennya. Itu adalah mereka anak-anak alay yang memang mereka
apa ya, banyak sekali pengguna dari medsos itu memang mereka begitu. Seperti tadi Mas Ersu bilang, ya tidak mungkin kalau seandainya ini nalar secara umum ya, walaupun banyak juga mereka yang mencari tahu, tapi kita melihat mostly itu seperti itu. Jadi misalnya mereka yang memang tidak sekolah karena keadaan, mereka yang hanya lulus SD bahkan putus sekolah dari SD, kemudian dia akan mencari konten yang harus berpikir, konten yang ada data-data, begitu ya? Tidak mungkin Mas Hersu. Itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi yang mereka tonton adalah konten yang membahagiakan. Karena mereka hidup tidak bahagia, begitu kan. Mereka ingin melihat dan kemudian akhirnya berdampak kepada, ini sudah banyak dibahas oleh para psikolog, pengamat pendidikan dan sebagainya. Akhirnya mereka ingin di posisi tersebut. Gimana caranya? Kan kalau di konten itu seolah-olah tanpa proses. Tahu-tahu dia sudah bisa sanggup membeli ini, sanggup membeli itu, begitu ya. Padahal seringkali itu hoax gitu. Hanya demi konten. Tapi viewernya ini, anak-anak ini yang tidak berpikir panjang, yang mereka tidak tahu prosesnya seperti apa, itu mereka langsung berpikir bahwa kalau aku melakukan itu maka itu akan ditonton banyak orang. Makanya ada pembulian yang divideokan. Kemudian Mas Yesu tahu ya, misalnya seperti di Bekasi saja atau di beberapa wilayah di Indonesia ini ada konten-konten yang menyegat truk atau kemudian menghadang truk, dan itu korbannya sudah banyak sekali. Karena yang terekspos di media saja itu sudah puluhan. Korban yang sebenarnya kita tidak tahu. Nah, ini kan masalah besar untuk Wapres gitu, untuk Wapres Gibran yang seharusnya. Bagaimana cara menghentikan itu gitu? Pembodohan seperti itu hanya demi konten, bahwa sehingga orang akan gini, berani banget, nekat apa begitu. Nonton deh ini, itu hampir ketabrak bener loh gitu. Ada juga itu akhirnya mati. Kemudian apa namanya, banyak sekali yang mendownload, yang menyebarkan, men-share begitu. Jadi ini memang kita bingung Mas Hersu. Saya justru mau tanya ini Mbak Agi. Katanya ini kan saya nggak tahu ini di TikTok ya. Saya pernah disarankan untuk masuk ke TikTok dan saya pernah coba. Saya lelah sendiri menonton TikTok itu karena saya juga nggak dapat apa-apa. Tapi katanya konten-konten yang konten Gibran yang mendukung Gibran itu paling masif itu di TikTok itu. Apa benar seperti itu? Ya. Iya, memang betul begitu ya. Kita jumlah penduduknya 278 juta katakanlah begitu. Pengguna TikTok itu ada 150 juta lebih. Saya lupa tepatnya 153 atau 157 juta begitu Mas Hersu. Di Amerika saja itu pengguna TikTok sekitar 120 juta. Kita jauh lebih besar Mas Hersu. Karena pengguna TikTok begitu di Indonesia ini kebanyakan ya mereka yang memang pendidikannya kurang. Sangat berbeda. Yang Instagram dan katanya itu, nih, sebentar saya potong sedikit. Dan itu ada persoalan juga berkaitan dengan kuota, karena katanya kontennya kan pendek-pendek saja, jadi itu tidak memakan kuota mereka. Benar seperti itu juga ya? Ada anunya ya? Ada seperti itu. Jadi memang kalau TikTok sekarang sudah bisa panjang Mas Hersu. Sudah ada perubahan. Tapi pas awal-awal itu memang ada limitasi begitu ya. Dan kemudian ini kan bersaing betul dengan Facebook begitu, sehingga Facebook dan juga YouTube gitu, mereka kemudian membuat konten-konten ya, misalnya seperti ini. Short ya, YouTube Short ya. Ya, YouTube Short misalnya begitu. Dan misalnya di TikTok Mas Hersu itu bisa diunggah ulang. Jadi kontennya siapa bisa diunggah ulang begitu saja seperti itu ya. Atau dipotong-potong apa dan nggak ada limitasi seperti di YouTube gitu ya. Iya, limitasinya, peraturannya itu sangat longgar, sehingga kemudian banyak sekali konten-konten bajakan begitu yang tapi orang bisa dapat endorse kalau dia bisa memodifikasinya begitu kan. Khas Cina banget, dan Cina itu apa aja boleh ya. Khas Cina banget Mas Hersu, apalagi konten jualannya sambil dengan kayak baju yang seksi apa dan sebagainya kayak gitu, itu diperbolehkan di sana. Nah, kemudian ini untuk misalnya YouTube akhirnya yang tadinya sangat ketat, ini ada konten yang misalnya konten kita nih seperti ini Mas Hersu. Kemudian hanya dimodifikasi sedikit dengan dikasih frame gitu ya. Kan banyak template untuk frame, sekedar dikasih frame sekitarnya, kemudian bisa di zoom in gitu ya, kemudian dipotong dan sekedar dikasih tulisan sedikit, atau tidak perlu yang susah seperti itu, dikasihlah itu gambar di bawah gitu, konten kita gambar taman ataukah gambar laut, itu sudah dianggap sebagai konten yang baru. Itu di mana gitu. Dan itu? itu tidak di YouTube. Itu bisa di YouTube Mas Hersu. Begitu. Karena
supaya bisa bersaing dengan TikTok Oke, begitu. oke, oke, Jadi oke. karena TikTok kan longgar sekali. Jadi kemudian di YouTube mereka membuat seperti itu juga peraturan lebih diperlonggar. Hmm. Begitu juga dengan short. Boleh mengambil konten orang lain, tapi kemudian misalnya kita memberikan pengantar begitu ya, memberikan Hmm. pengantar terhadap konten tersebut. Ini adalah contoh begini begini begini. Coba Oke. kita lihat apa yang Hmm. terjadi dengan menambahkan ada prolog seperti itu beberapa detik saja itu sudah menjadi konten baru. Itu seperti Hmm. itu. Jadi memang sekarang ini mereka kan mau tidak mau platform-platform seperti ini kan memang untuk mencari uang Mas Hersu, untuk Ya, nyari oke. duit gitu ya. Tapi balik lagi, Mm-mm. kita balik ke soal Gibran-nya. Hmm. Jangan terlalu detail soal ini. Saya cuma tanya Pak Ya, tadi, karena Gibran memanfaatkan konten-konten semacam itu, dan dengan cara seperti itu, saya kira ya jangan terlalu berharap bahwa kalau dia terpilih menjadi presiden, sekarang kan sudah menjadi wakil presiden, dia akan menyerdaskan bangsa itu. Jadi ya, tadi saya kembali lagi mengingat perkataan tadi Mbak Agi bahwa nanti generasi emas dan sebagainya itu semua slogan kok, itu semua omong kosong semua kok ya Mbak Agi ya, kalau kita lihat bagaimana demografi kita ya, bagaimana betul. pendidikan kita dan sebagainya. Yang Hmm, terjadi itu bukan bonus demografi tapi beban demografi, dan kedua betul, itu bukan generasi emas tapi generasi cemas gitu. Tapi karena ini betul. kan diulang-ulang terus, juga para pejabat-pejabat negara Mhm. juga ngomong bahwa Indonesia emas tahun 2045, dari mana datanya bisa Anda bisa mengklaim itu generasi emas? Kalau presidennya nanti orang seperti Gibran, ya jangan jangan diharap kan gitu. Sulit sekali untuk mengharapkan generasi emas itu Mas Hersu, Ya. apalagi 2045. Sekarang ini kita bonus demografi itu artinya adalah jumlah mereka dengan usia yang sangat produktif Yes. dan jumlah kelahiran gitu yang masih belakangan ini begitu. Hmm. Mereka sekarang ada di usia Gen Z atau pra Gen Z begitu. Gen Z saja dan milenial itu kan jumlahnya 50 sekian ya, ada yang Hmm. bilang 53, ada yang bilang 54 sampai dengan 57% dari jumlah penduduk Indonesia. Itulah yang nanti pada saat mulai dari 30 apa namanya tahun 2035 sampai kemudian puncaknya di tahun 2045 mereka akan menjadi generasi yang sangat di usia produktif semuanya. Hmm. Usia produktif artinya misalnya mulai dari usia 18 tahun itu kriteria untuk dewasa ya. Artinya mereka sudah bekerja, mulai bekerja begitu, dan kemudian untuk mereka yang S1, S2 itu bisa di usia yang lebih tinggi begitu. Dan usia produktif ini mungkin bisa sampai sekitar usia 45 tahun begitu kan. Di atas itu mereka sudah mulai menjelang pensiun, bahkan bisa sampai 50 tahun kalau kesehatan umumnya di Indonesia penduduknya itu baik begitu, kesehatan penduduknya itu baik. Nah, artinya usia produktif ini akan terjadi pada periode waktu itu. Nah, sementara mereka sekarang yang 50% lebih tadi, mungkin 54%, 56% ini Gen Z, milenial dan pra Gen Z, ditambah pra Gen Z sekarang yang Mas Hersu, karena Hmm. 2029 nih sekarang yang usia 15 tahun saja sudah nyoblos begitu kan. Itu mereka dengan pendidikan yang ada sekarang ini begitu, dengan pendidikan jumlah SMP yang jumlahnya yang jumlahnya sekitar berapa, lulusan SMP 30% atau 20 sekian, 26 sampai 30% lah jumlah SMP ya. Dan kemudian jumlah lulusan SD juga 20 sekian, hampir Ya, 30%. Jumlah yang tidak lulus SD dua itu belasan jumlahnya dua belasan persen itu. Ya, dua belasan persen, belasan ya, persen. ya. Kalau dijumlahkan semuanya bisa hampir 60% begitu Itu kan. Nah, 60 lebih Mbak ini malah. Saya tadi ada. membaca di data di BPS-nya. Jadi betul tadi Mbak Agi yang Anda sebutkan tadi itu, bahwa 12% itu tidak punya ijazah atau tidak lulus SD. Kemudian 22% itu dia yang lulus SD, kemudian 22 ya sekitar 30-an% sekian itu yang tidak lulus SMP. Jadi total yang kita pukul rata lah, yang lulusan pokoknya paling maksimal lulusan SMP itu 60% koma sekian gitu loh Mbak. Jadi dengan demografi semacam itu sangat berbahaya. Nah, sekarang ini bagaimanapun juga kan ketika dia menjadi wakil presiden, dia punya keleluasaan, punya itu. Dia punya panggung yang sangat besar ya Mbak Agi ya, dan dia punya anggaran yang cukup besar gitu, dan itu kan bisa dijustifikasi oleh program-program pemerintah. Tapi kan sebenarnya harusnya ini yang punya bagian tugas semacam itu Pak Prabowo. Kita nggak bisa mengatur semacam itu. Dan kelihatannya sekali kan gini, polanya sebenarnya, dan itu juga berdasarkan konstitusi. Seorang wakil presiden itu ya dia biasanya dia hanya perannya ban serep. Jadi namanya ban serep itu hanya diaktifkan kalau yang ban utamanya nggak kepake. Tapi
Ini kan pada kasus Gibran kelihatannya nggak seperti itu, Mbak Agi. Kayak kemarin Pak Prabowo misalnya menyatakan bahwa untuk para menteri itu masih bisa terus berkomunikasi dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah, dan Mhm. kan artinya sebenarnya mereka tidak perlu ke Gibran, tanggung jawabnya masih dihandle sepenuhnya oleh Pak Prabowo gitu. Tapi buat Gibran hal itu semacam itu menguntungkan mungkin malahan. Justru dia tidak dibebankan dengan tugas-tugas kenegaraan yang penting dan dia terus bisa aja melakukan itu. Polanya kan sekarang kita lihat satu itu tadi bagi belusukan pasar, terus bagi-bagi buku, ya Mbak ya, bagi-bagi buku, bagi-bagi Mhm. susu, terus kemudian meninjau proyek. Karena kan beda ini karena Mhm. dia namanya juga presiden pemerintahan baru kan belum ada proyek yang dibangun. Mhm. Jadi kalau Pak Mhm. Jokowi dulu meresmikan proyek yang sering juga Mbak Agi sampaikan bisa berkali-kali dalam melaksanakan satu proyek gitu Mhm. ya. Kalau jalan tol ruas pertama langsung diresmikan, groundbreaking diresmikan, ruas pertama diresmikan, nanti ruas keberapa diresmikan, kemudian nanti selesai diresmikan. Jadi setidaknya satu proyek itu bisa 3 sampai 4 kali kan gitu polanya Pak Jokowi. Kalau Gibran ini dia polanya meninjau proyek. Ini yang youth elite sport yang di Cibubur tuh seenggaknya sudah dua kali dia meninjau ke sana, catatan saya ya. Mungkin saya salah tapi tolong dikoreksi. Seingat saya sudah 2 kali dia datang. Nanti yang dia lain-lain yang datang yang lain-lain seperti itu. Terus kemudian meninjau persiapan makan siang gratis. Itu yang Mhm. sering dia lakukan. Mungkin nanti ketika makan siang gratis sudah jalan dia akan sering atau Pak Prabowo sendiri kalau sudah jalan gitu. Tapi sekarang ini sebelum ada program itu jalan dia yang selalu meninjau persiapan-persiapan itu gitu. Itu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming sekarang ini paling sering semacam itu. Kelihatannya ini nanti tambah pengaduan ini yang akan jadi show dia dari hari ke hari. Bayangkan Mbak ini ya, eh, yang seperti kita sebutkan tadi, kalau dia terus melakukan hal semacam itu, saya kira nggak sampai dalam waktu setahun Pak, beberapa bulan saja Pak Prabowo akan terlewati itu ininya popularitas dan elektabilitasnya dibandingkan dengan Gibran. Mungkin nanti lembaga survei masih menahan gitu, nggak akan segera mempublikasikan bahwa elektabilitasnya dari Gibran. Tapi dari waktu-waktu pasti akan dipantau oleh lembaga survei gitu Mbak Aki. Sementara Pak Mhm. Prabowo sibuk kemana-mana. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa memberikan semacam penyadaran pada publik dan lebih penting pada Pak Prabowo dan timnya bahwa itu nggak boleh terjadi terus-menerus semacam itu karena jujur saja buat kita itu mengerikan kalau membayangkan Gibran yang akan nanti jadi Presiden Republik Indonesia itu. 10 tahun bersama Pak Jokowi saja kita tahu dampaknya seperti apa, apalagi kemudian kalau Gibran yang akan menjadi kepala negara atau presiden nantinya. Iya, iya. Dan kita lihat ini kan pendukungnya Gibran kebanyakan adalah anak-anak muda, Mas Hersu. Anak-anak Hmm, muda yang di hmm, level pengetahuan, pendidikan yang seperti itu, begitu. Saya hmm, lanjutkan sedikit tadi data-data dari Mas Hersu. Mungkin banyak hmm, teman off the record yang terus kegagalan demografi itu seperti apa? hmm. Kegagalan demografi itu akan bisa membuat negara Indonesia ini tidak akan pernah maju, bahkan turun menjadi negara miskin. Karena kita bayangkan yang jumlah yang besar sekali tadi begitu ya yang sekian persen itu kan jumlahnya ratusan juta itu yang tiba-tiba pada periode waktu 2035 ke atas sampai 2045 and seterusnya begitu ya beberapa tahun sesudahnya itu mereka pada usia produktif. Tapi sesudah mereka selesai menjadi usia produktif, mereka akan masuk ke usia non produktif yaitu mereka pensiunan menjadi pensiunan yang artinya sudah tidak bekerja dan kemudian mereka ini akan menjadi beban negara dan jumlah mereka tuh besar sekali. Iya, kalau seandainya sesudahnya Indonesia tetap dengan pertumbuhan seperti sekarang. Tapi tren dunia itu kan di banyak negara maju itu child free. Banyak sekali anak-anak muda Ya. menganut itu sekarang mulai. Atau kalau enggak just one child, begitu kan Mas Hersu. Jadi mereka tidak mau, mereka ingin senang-senang saja, tidak mau memiliki keturunan. Itu di Jepang itu sudah jadi masalah besar. Orang Cina. melahirkan dikasih Hmm, bonus. Di hmm, Cina sekarang juga sudah mulai ya. menjadi masalah besar begitu. Hmm, Bahkan di beberapa tempat itu juga ada gratifikasi begitu kepada penduduknya yang mereka bersedia untuk memiliki anak lebih dari satu. Jadi apalagi di Eropa juga sudah kecenderungan seperti di Oh, Indonesia udah juga lama. mulai masuk. Ya, ya. Ya, nah Kalau kalau di seandainya itu terjadi, maka jumlah mereka yang pensiun yang menjadi beban negara ini jauh lebih besar daripada yang anak-anak mudanya nanti.
beberapa puluh tahun yang akan datang, sekitar 20 tahun yang akan datang, kan terjadi seperti itu. Dan mereka yang produktif ini, mereka harus membayar pajak sebesar-besarnya untuk menanggung beban yang di atas ini. Mereka akan menjadi beban gitu, seperti saya, Mas Hirsu, kalau masih hidup, kita akan menjadi beban ke anak-anak kita. Nah, kalau seandainya anak kita itu mereka berpendidikan baik, memiliki pekerjaan baik, mungkin kita secara lingkup terkecil, circle keluarga kita sendiri, kita baik-baik saja. Tapi kan tidak semuanya yang seperti itu dengan beban yang seperti itu, maka kalau seandainya pendidikan juga tidak dikelola dengan baik, Mas Hersu, kita kan ke bawahnya juga pendidikan tidak baik begitu. Yang kemudian impor membesar apa dan sebagainya, kita tidak produktif, pangan tidak swasembada, ya sudah habis sudah kita negara kita ini gitu. Ya. Jadi dan kemudian kita kembali ya kepada Mas Hersu tadi yang mengatakan bahwa apa namanya Gibran dengan membuat program-program yang populis seperti ini. Nah, yang program yang tadi itu, Mas Hersu, yang lapor Mas Wapres itu juga banyak sekali yang mengomentari ini memang terjadi apa matahari kembar seperti yang dikatakan oleh Pak SBY, dan Pak SBY ini sebagai politikus yang sudah sepuh, yang sudah banyak dia juga ahli strategi, dia sudah tahu seperti apa begitu ke depannya begitu, Mas Hersu ya. Dia kan menduga akan terjadi seperti itu, mengingatkan gitu. Nah, ini ada netizen yang menulis seperti ini, Mas Hersu. Mumpung nggak ada Wowo, maksudnya Pak Prabowo, ini sepertinya dia oposannya ya. Mumpung nggak ada Wowo, Fufu Fafa main gimmick pencitraan. Ingat bapaknya dulu bilang kangen di demo, giliran jadi kabur tiap ada demo. Nanti ada yang koordinir buat datang nih, biar kelihatan dapat dukungan dari rakyat. Fufu Fafa lagi pencitraan untuk menutupi aibnya. Waduh. Kemudian ada juga pasti sudah izin sama Prabowo, dan pasti juga Prabowo memberikan izin. Kalau tidak memberikan izin maka Prabowo ditendang oleh Jokowi. Waduh, ini analisanya. Prabowo kan muridnya Jokowi. Dia harus nurut apa kata gurunya. Ada yang mengatakan, lalu siapa ya, tukang cebok atau jubir gitu. Katanya kalau seandainya Pak Prabowo setuju, maka itu bukan tagline-nya bukan Wapres. Karena sekarang tagline-nya Wapres, hashtag Wapres gitu kan. Tapi tagline-nya adalah kami, pemerintah gitu. Dan ada juga yang mengatakan disangka kelurahan kali ya. Nah ini betul nih kalau disangka kelurahan. Karena dulu Gibran waktu masih ada program Lapor Mas Wali di Solo, itu kan memang hanya ada 5 kecamatan, Mas Hersu. Betul. Jumlah penduduknya sekitar 500.000 lebih begitu. Terus kemudian dan ini kita 280 juta. Ada yang mengatakan, terus gunanya kepala daerah dan DPRD apa? Ya udah Mas, ya udah masyarakat adukan saja Fufu Fafa yang sering berkata-kata mutiara. Ya Allah, bukannya jelek ya, tapi level Wapres tuh bikin dan kontrol kebijakan. Hal teknis biar bawaan saja. Ini saya mau ngadu begini aja ke dia. Maksudnya mengadukan bahwa ini program yang tidak cocok buat Wapres gitu. Dan ini masih banyak sekali yang mengatakan kacau pemerintahan kalau ada matahari kembar. Kok bisa double lapor ke istana? Nah, double lapor ke istana ini memang betul, Mas Hersu. Karena pada tahun 2022 itu ada pengumuman dari Indonesia.go.id. Kalau kita melihat apa namanya websitenya Indonesia.go.id, artinya ini go government begitu. Artinya ini website resmi pemerintah. Dan di situ diunggah, ini saya buka websitenya ya. Ini pada hari Selasa 9 Agustus 2022 dan judulnya adalah bagaimana cara mengadu ke presiden. Jadi memang sudah ada, Mas Hersu, cara pengaduan langsung kepada presiden. Artinya betul tadi netizen yang mengatakan ini kok double seperti ini. Bisa mengadu ke presiden, bisa mengadu kepada wakil presiden. Ini apa-apaan gitu. Jadi tidak tidak efisien gitu. Dan berapa orang yang dikerahkan setiap harinya untuk menerima aduan? Itu saja misalnya. Itu digaji per orangnya berapa? Kemudian yang menyaring isi aduannya, kemudian yang memutuskan kemudian melempar ke sana, kan aduan kepada Wapres ini bisa bersangkutan dengan kementerian-kementerian lain. Misalnya dia mengadukan soal Kementerian Perdagangan kok kinerjanya begini. Itu sudah berapa orang saja, berapa orang tim yang dibayar. Kalau ada di lingkungan Wapres tentu bayarannya itu besar, ini termasuk ke dalam tim Wapres. Jadi kita bayangkan ini anggaran atau pajak dari masyarakat ini akan begitu banyak hanya untuk mengakomodasi program populis ini. Kemudian yang itu tadi, Mas Hersu, yang program lapor itu tadi ya, kalau saya buka dari websitenya, itu di situ sudah sangat jelas kok di Yang mana nih? aturan-aturannya. Yang presiden ya, yang bukan yang Presiden. Yang ya. presiden. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan platform namanya P4N, lapor. Kayak
kayak tanda seru gitu untuk mengadu ke presiden, Wapres dan Mensesnek RI. Ini bahkan di Oh, situ juga sudah bisa untuk ke Wapres semuanya. yang Betul, Wapres pun juga masuk dalam situ. Kemudian ditulis juga nih ada paragraf yang menulis ini. Apa saja saluran aduan tersebut, pengaduan atau saran masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun dikirimkan melalui pos atau surat elektronik. Seperti dikutip dari akun Twitter Kemensetnek RI, Senin Oke. 11 Juli 2022. Pada beberapa syarat dan tata cara penyampaian pengaduan kepada Presiden, Wapres, dan Mensesnek. Dan ini sangat-sangat ini ya, Oke, oke. sangat-sangat Jadi ini jelas. di bawah ini ya, bawah Mensesnek ini jadinya ya. Iya, Kemensetnek Ya, gitu. oke. Iya, Mhm, heeh. mhm, Dan kemudian di situ dapat mengadukan melalui surat elektronik atau email di alamat di situ mhm, mhm. disebutkan dumas@setnek.go.id Iya, iya, dan iya. persuratan@setnek.go.id. Kemudian ada lagi ini saya cuplikan sedikit. Pengaduan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mengikuti format dan ketentuan sebagai berikut. Ini kalau pengadukan tertulis. Pengaduan secara tertulis disertai tanda tangan beserta nama jelas. Itu sudah jelas. Hmm. Pengaduan ditujukan kepada sebutkan Presiden, Wapres, atau Mensesnek. Oh, yang Kemudian menghindari surat kaleng pengaduan ya. dilengkapi Hmm, ya. Betul. Hmm. Pengaduan dilengkapi dengan identitas yang jelas, substansi permasalahan yang dialami sendiri itu apa saja, kronologi permasalahan yang diadukan lengkap, jelas, dan rasional. Pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sesuai dan jelas. Jadi tunjuknya di situ sangat jelas gitu. Dan Mm-mm. kemudian jangan lupa disertai bukti dalam bentuk dokumen cetak maupun digital seperti dokumen atau rekaman, foto dokumentasi, sertifikat atau bukti kepemilikan sah. Ini serius ini Mas Ersu, Mm-mm, keindungan di mm-mm, sini. mm-mm, Beda dengan ketentuan yang tadi lapor Pas Wapres, mungkin hanya mm-mm. sekedar seperti yang ada Ya. di Solo yang lapor Pas Wali itu. Kalau saya perhatikan di sana dengan lapor ke aplikasi ataukah lapor ke medsos dari Gibran itu memang langsung ditanggapi. Di sini ada jalan yang rusak-rusak terus, sudah setengah tahun tidak dibenarkan. Nah, itu ditanggapi langsung seperti itu. Jadi memang bukan permasalahan-permasalahan yang terlalu besar begitu kalau di Mm-mm, daerah. Nah, mm-mm. ini Indonesia, Mas Ersu. Mau berapa Ya, ini berapa juta gimmick lah ya. aduan gitu. Ya kita tahu ini maksudnya gimmick lah ya. Tapi kan ini bahaya dong Hmm, seorang wakil presiden terus mainannya receh-receh seperti ini. Kalau saya bilang ini sih bukan program populis ya Mbak, itu program receh gitulah ya. Dan yang kita khawatirkan itu ada karena memang ya kok kembali lagi demografi masyarakat kita seperti itu. Jadi saya jadi hmm, teringat kemarin beberapa waktu yang lalu yang ada mencurigai bahwa ke kebodohan di Indonesia itu justru memang sengaja hmm, dipelihara oleh penguasa untuk itu ya supaya gampang sekali di apa ya dieksploitasi kebodohan hmm, dari rakyat itu padahal kan dan ini pasti beda banget dengan programnya Pak Prabowo kalau kita menyimak pada saat pidato di MPR dan kemudian pidato pengantar pada rapat perdana dari betul. sidang paripurna kabinet kan Hmm, menyatakan bahwa acuannya pada konstitusi semua dan konstitusi kita kan hmm, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan untuk hmm, ini terus menggunakan semaksimal mungkin sumber daya alam kita itu untuk kesejahteraan rakyat. Itu kan semua amanat konstitusi semacam itu. Tapi untuk para pemimpin atau bukan pemimpin lah, orang-orang yang tokoh seperti orang Pak Jokowi, saya kira konsennya bukan seperti itu gitu. Semua programnya itu kan ditujukan untuk meningkatkan citra dirinya gitu dan pada akhirnya kemudian orang memilih dia dan kemarin-kemarin kan ada kecenderungan Pak Pak Jokowi itu ingin menjadi semacam kayak kalau mau minjam bahasanya Bali Raja Jawa gitu ya terus berkuasa hmm, di kita dia nggak peduli mau kualitas rakyatnya seperti apa kita mesti menginginkan dengan serius ya bahwa ini hmm, manuver-manuver dari wakil presiden ini kita sudah dengan mudah membacanya ke arah mana dan dampaknya apa yang akan terjadi pertama tentu pada koordinasi di pemerintahan hmm, yang ketiga pada dampaknya nanti masa depan Indonesia. Di pemerintahan ini jelas seperti yang betul. disebut Anda tadi kutip dari Pak SBY, ini akan ada matahari kembar, begitu ya. Dan kemudian konyolnya ini nanti kalau kalau saya kira kan orang seperti Pak Prabowo pasti nggak mau disuruh main receh-receh seperti ini terus dibilang terus gua suruh ikut-ikutan gitu juga. Ya kan gitu pasti beliau nggak akan mau seperti itu. Tapi realitasnya rakyat kita itu seperti itu sekarang yang terjadi. Pak Prabowo kalah sampai berapa dua kali dengan Pak Jokowi itu ya karena permainan seperti itu. Jadi ya, Pak Prabowo sibuk baca buku, rakyatnya nggak baca buku. Ya dia cocoknya, makanya saya menyebut yang kompatibel dengan orang yang rakyat kita dengan orang yang tidak pernah baca buku juga. Dan yang nggak baca buku itu mayoritas di Indonesia. Itu yang jadi masalah buat kita nih kan sekarang.
Hmm. Iya ya memang betul. Kalau kita melihat gebrakan Prabowo ini baru berapa pekan berkuasa gitu Mas Hersu ya, seperti pembubaran Satgas Cipta Kerja begitu Yes. kan. Terus kemudian ya kalau dari struktur apa namanya kementerian atau kabinet begitu kan juga dia langsung dan itu ada apa keputusan presidennya begitu kan seperti misalnya Kementerian Keuangan langsung di bawah dia dan kemudian struktur yang di bawah Kementerian Keuangan itu sendiri juga dibuatkan struktur yang baru. Jadi tidak seperti yang kemarin gitu. Jadi memang rupanya mungkin setelah dilihat apa saja permasalahannya, karena kan memang Wakil Menteri Keuangan adalah keponakannya sendiri, barangkali kalau saya lihat bisa intensif berkomunikasi yang akhirnya dibuat struktur yang baru seperti ini. Dan supaya lebih efisien, makanya langsung ada di bawah presiden gitu, tidak berada di bawah Menko gitu. Dan kemudian juga misalnya dia Bulog misalnya yang kemudian menjadi badan Oh ya. otonom. Ini nanti skelasnya nanti seperti lembaga atau bahkan seperti kabinet seperti di masa Pak Atau Harto dulu ya. begitu kan. Iya, dan kemudian kalau saya ngintip-ngintip begitu apa saja yang akan ditangani oleh Bulog begitu untuk menstabilkan harga berikut dengan pengadaan, distribusi apa dan sebagainya itu banyak sekali tambahannya Mas Hersu. Kalau selama ini kita lebih mengenal adalah beras dan juga sembako. Sembakonya antara lain misalnya kalau ada operasi pasar di dalam apa namanya operasi pasar itu masyarakat bisa membeli beras, bisa membeli Ya. gula, bisa membeli minyak goreng begitu kan. Nah, ini Ya. ditambah lagi misalnya dengan singkong itu masuk, kedelai Ya. masuk. Hmm. Terus kemudian selain yang gula pasir apa namanya minyak goreng dan lain-lain itu ya Mas Yesus, bahkan sukun itu masuk. Oh iya Jadi dong, kan karena kalau nah, tepung jadi terigu, kalau mie semua itu impor semua loh itu. impor semuanya. Jadi ini adalah pikiran besar, ini adalah pikiran besar tapi tidak populis. Ya. Anak-anak sekarang untuk dikenalkan dengan sukun, dengan umbi-umbian apa dan sebagainya, mereka belum apa sih itu? Mereka kan Iya. sudah dipapar dengan misalnya senang masakan apa namanya masakan-masakan Jepang, Japanese food, Iya. begitu juga dengan yang bahkan sekarang itu sampai ke kampung-kampung karena adanya YouTube, adanya medsos begitu Mas Hersu ya, mereka pun sudah mulai membuat itu. Jadi misalnya ini adalah Japanese food ala kampung misalnya seperti itu dijual sampai ke pelosok-pelosok. Anak-anak sekolah pun di tempat jajanan yang tadinya di situ bisa ada gulali, di situ misalnya ada kalau di Jawa mungkin ada getuk, ada di situ ada umbi-umbian. Sekarang itu sudah tidak populer sama sekali Mas Ya. Hersu. Bahkan yang murah-murah seperti sushi yang 2000-an itu sudah mulai Oke. dijual. Jadi ini pekerjaan berat ini buat Pak Prabowo begitu. Sementara Iya, Pak iya. Prabowo seperti kata Mas Hersu berpikir kepada hal-hal yang besar. Nah, yang ini jalan-jalan nih, ya, tinjau-tinjau proyek begitu. Iya. Cuman di masa Pak Prabowo mungkin dia tidak akan groundbreaking karena itu Hmm. memenangnya untuk proyek-proyek besar Hmm. Prabowo yang Ya, groundbreaking. Tapi makanya dia dia kan bisa meninjau proyek-proyeknya ya Pak peninjau Prabowo juga proyek. kurang lebih begitu. Gak berat memang ini ya. Oke, jadi kita udah mulai lihat kemana arahnya sebenarnya udah kita bisa baca dengan mudah ya gitu. Kita mengingatkan aja pada Mhm. teman-teman yang ada di pemerintahan, kalau kayak ini terus menerus bahaya dan kita jujur aja nggak berharap banyak bahwa negara ini bisa maju kalau cara Betul. pemerintahnya seperti itu. Oke, di luar ini Mhm. Mbak Agi, di luar soal Fufu Fafa, soal Gibran, ini masih ada yang lain? Kita sudah cukup panjang ya Mas Yesu, Oke. mungkin besok kita bahas. Yes. Tapi memang perkembangan ini, perkembangan tentang judol itu Oh, kan terus-menerus Mas judol. Yesu. Iya, rame Baru banget. tadi malam itu ada 2 lagi tersangka yang ini memang buron ya. Sebelumnya Hmm. dikatakan oleh polisi ada 2 buron, Hmm. MD dan siapa namanya DM atau siapa gitu Yes. inisialnya. Dan ini tertangkapnya di luar negeri. Baru tadi malam Ya. sampai di Soekarno Oke. Hatta gitu. Yes. Dan ini termasuk yang menampung uang apa dan sebagainya. Dan jangan lupa ya, kemarin ketika disita uang sebanyak 73 miliar kalau tidak salah, itu berikut dengan 2 senjata api. Saya tidak Oh, melihat ini media ini apa namanya cukup membesarkan masalah ini. Padahal ini berarti sudah masuk kemana nih Mas Hersu kalau mafia ada kepemilikan kalau udah senjata api. senjata api ya. Ya, ya. Oke, tapi Mhm. kita bahas Ya, nanti ya soal judul ini. oke. Memang ini judul itu concern kita Mhm. juga. Kita tapi terus diingatkan juga terus jangan lupa Fufu Papa, jangan lupa Fufu Papa gitu juga saya sampai kadang-kadang budak juga kita dengarnya omongannya. Tapi sekarang ini kesempatan saya sepakat dengan para netizen untuk melaporkan Fufu Papa ke Mas Wapres.